Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah tergabung dalam Zoom ini untuk perkuliahan kita, yaitu perkuliahan teori administrasi publik. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai tentang materi good governance. Di masa ini tengah terjadi perubahan yang sangat besar dan sangat cepat dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari proses gelombang besar yang terjadi, yaitu globalisasi, demokratisasi, serta kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu dramatis. Bagi Farasman, kekuatan sentral di balik perubahan yang majemuk adalah terjadinya transformasi dalam globalisasi modal, proses yang melampaui negara bangsa, ekonomi, pasar, institusi, dan budaya. Proses globalisasi dipercepat oleh sejumlah faktor atau kekuatan seperti inovasi teknologi, peran propaganda ideologis barat, dan peran badan-badan perserikatan bangsa-bangsa seperti International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia, dan World Trade Organization atau WTO. Meningkatnya ekspektasi warga termasuk tuntutan tenaga kerja untuk berbagi kekuasaan dalam manajemen dan demokrasi organisasi. Seiring dengan terjadinya perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan tentang sifat dan peranan pemerintah. Perubahan mengenai sifat dan peranan tersebut melahirkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari konsep government kepada konsep governance. Nah, implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara seperti dalam penyelenggaraan negara terdahulu. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep government ke konsep governance tersebut menyebabkan pola hubungan antar pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis. UNDP memberikan definisi tentang governance sebagai secara luas, yaitu pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara. Ini adalah mekanisme yang kompleks, proses, hubungan, dan lembaga di mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka, serta menengahi perbedaan mereka. Nah, selanjutnya UNDP mengemukakan governance melampaui negara untuk menyertakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, karena semua terlibat dalam kegiatan mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sementara itu di Canadian Institute of Governance ya dalam Ali Farasman memberikan penekanan tidak hanya pada aspek kekuasaan tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, yaitu governance terdiri dari tradisi, institusi, dan proses-proses yang menentukan bagaimana kekuasaan dilakukan, bagaimana warga negara diberikan suara, dan bagaimana keputusan tentang isu-isu kepribadian publik dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, bisa kita lihat di sini bahwa governance, bagaimana pelaksanaan pemerintahan bukan hanya sekedar pemerintahan saja melaksanakannya, mengikut sertakan peran publik. Di sini ada masyarakat dan sektor swasta. Sama halnya dengan Canadian Institute of Governance. Governance Internal UK membahas tentang interaksi dalam pembuatan kebijakan. Dalam bahasa, governance adalah cara di mana para pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi hasil dari kebijakan. John Koyman tahun 2002 menjelaskan pengertian governance sebagai pola atau struktur yang muncul dalam sistem sosiopolitik sebagai hasil dari upaya intervensi dari semua aktor yang terlibat. Terus Tony Beaufort memberikan definisi tentang governance yang menitik beratkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, bagi Beaufort, governance adalah himpunan aturan, struktur, dan prosedur yang memberikan beberapa kekuasaan pada stakeholder untuk mempengaruhi keputusan yang menyangkut kesejahteraan mereka. Nah, selanjutnya Fasuda dan Gary Stoker mengemukakan aturan pengambilan keputusan kolektif ya, di mana dalam pengaturannya terdapat pluralitas aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang bisa mendikte dalam hal hubungan antar aktor dan organisasi.
Nah, berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa governance merujuk pada mekanisme pengelolaan negara, di mana di dalamnya mencakup pengoperasian berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara, dan interaksi berbagai intensitas politik dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks governance, pemerintahan merupakan bukan satu-satunya aktor, tetapi ada banyak aktor multi-stakeholder dalam governance ya. Karenanya, kerjasama antara berbagai stakeholder tidak dapat dielakkan. Konsep mengenai governance dalam literatur sering dipertukarkan dengan konsep good governance. Nah, mengenai hal ini, Tony Beaufort dan Loeffler mengemukakan jika governance adalah sebuah konsep positivistik, tepatnya analisa tentang apa yang dimaksud dengan itu. Maka good governance adalah sebuah konsep normatif yang menganalisis apa yang seharusnya. Nah, jadi tata laksana pemerintahan yang baik yaitu good governance adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sedarmayanti mengemukakan terdapat 3 komponen kelembagaan yang membangun konsep governance, yaitu yang pertama state atau pemerintahan atau negara, yang kedua private sector atau sektor swasta atau dunia usaha, dan yang terakhir adalah society yaitu masyarakat. Nah, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berinterrelasi. Nah, ada interaksi, komunikasi hubungan, dan ada juga interrelasi atau hubungan. Nah, state berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Private sector menciptakan pekerjaan dan pendapat. Sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Dalam governance, ketiga komponen yang membangunnya mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan good governance. Jika kesamaan derajat tidak sebanding atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari good governance tersebut. Nah, dalam penyelenggaraan good governance, kita akan masuk kepada prinsip yang harus dijalankan. Beaufort dan Loeffler memunculkan isu yang pertama, Deklarasi Manila, seperti yang dikutip oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara tahun 2007, merumuskan karakteristik good governance yaitu transparan, mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Informatif, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dimengerti adalah beberapa parameter yang digunakan untuk mengecek keberhasilan transparansi. Yang kedua, akuntabel, yaitu di mana semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya atau stakeholders-nya. Nah, secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga, adil. Nah, dalam arti ini terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya. Sifat adil ini diperoleh dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Adil ini juga berarti terdapat jaminan akan kesejahteraan masyarakat, di mana semua masyarakat merasa bahwa mereka memiliki hak dan tidak merasa diasingkan dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, wajar. Nah, dalam arti ini jaminan atas pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini ada standarnya. Hal ini mensyaratkan bahwa semua kelompok, terutama kelompok yang lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan untuk alasan ini, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus menyediakan standar pelayanan untuk menjamin kesamaan dan konsistensi pelayanan. Selanjutnya yang kelima, demokratis. Dalam arti terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat atau mengeluarkan pendapat, serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur. Nah, selanjutnya partisipatif. Dalam arti terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Dalam kaitannya dengan partisipasi ini, terdapat tuntutan agar pemerintah meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah. Peran organisasi non-pemerintah sangat penting dalam konteks ini, karena diyakini organisasi ini memiliki kontak yang lebih baik dengan masyarakat miskin, memiliki hubungan yang baik dengan daerah pedalaman dan pedesaan, mampu menyediakan metode alternatif pelayanan publik dengan harga yang murah, dan sebagai mediator dalam menyampaikan berbagai pandangan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada tanggap, PK, dan responsif. Nah, bahwa dalam melaksanakan kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders-nya secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat. Tanggap terhadap kemauan masyarakat. Nah, selanjutnya, dalam lembaga administrasi negara pun oleh UNDP ya mengemukakan sejumlah karakteristik dalam penyelenggaraan good governance. Yang pertama, partisipasi, yaitu setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing, partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, aturan hukum atau rule of law. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh atau impartially, terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan kepemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang fair dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas. Penegakan hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan yang independen dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Selanjutnya daya tanggap atau responsiveness, yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Terus berorientasi konsensus. Dan dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah atau mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Dan jika dimungkinkan, juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Selanjutnya berkeadilan atau equity. Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Terus efektivitas dan efisiensi, yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia tadi. Nah, ada akuntabilitas, di mana di sini para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban, yaitu akuntabilitas sebagai publik, ya, masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik stakeholders. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal. Selanjutnya, bervisi strategis. Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dan pembangunan manusia atau human development. Nah, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut, mereka juga memahami aspek-aspek historis, cultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka. Selanjutnya ada saling keterkaitan, bahwa keseluruhan ciri good governance tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait atau mutually reinforcing, dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya informasi semakin mudah diakses, berarti transparansi semakin baik. Tingkat partisipasi akan semakin luas dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif.
Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan untuk memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Nah, tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektivitas pelaksanaannya dan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi dalam pelaksanaannya. Dan kelembagaan yang responsif haruslah transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsiannya itu dapat dinilai berkeadilan, ya, tidak korupsi. Selanjutnya, transparansi. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya. Nah, makanya kita ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang bisa diakses ya oleh masyarakat terhadap beberapa institusi gitu ya. Memang dibutuhkan, yang memang masyarakat berhak untuk mengetahui informasi tersebut. Bagi lembaga administrasi negara atau LAN, good governance mempunyai tujuan yang lebih dari manajemen yang efisien dan penggunaan resources yang ekonomis. Good governance adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat dan juga untuk membuat pemerintah atau sektor publik semakin terbuka, responsif, accountable, dan demokratis. Akan tetapi, konsep good governance jika dikembangkan akan menciptakan modern governance, baik good national governance maupun good local governance yang handal, yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi, tetapi juga akuntabilitasnya di mata publik. Nah, berlakunya karakteristik-karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk yang pertama, meminimalkan terjadinya korupsi, yang kedua, pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan, dan yang ketiga, pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya pilar-pilar good governance. Konsep good governance adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar good governance, yaitu pemerintah sebagai good public governance, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai good corporate governance. Yang pertama, pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, swasta. Di sini berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan ya usaha sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintahan dan daerah. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat. Di sini berperan sebagai pemeran utama, bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya. Serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksinya. Nah, good governance merupakan manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Dalam literatur ilmu politik, administrasi, dan kebijakan publik, ia merupakan paradigma pengelolaan sektor publik yang terinspirasi dari konsep yang dikembangkan di sektor bisnis, yaitu good corporate governance, yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Nah, proses pengabdosian good corporate governance ke sektor publik ditandai salah satunya oleh lahirnya konsep pemerintahan wirausaha, yaitu reventing government yang diintroduksi oleh Osborne dan Gabler yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu tentang reventing government. Oke, itu tadi materi kita mengenai tentang good governance di perkuliahan teori administrasi publik di materi good governance pertemuan ke-12. Baik, selanjutnya kita masuk sesi diskusi kepada Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, kalau bisa diaktifkan videonya Bapak Ibu, jadi kita bisa berinteraksi satu sama lain ini. Bisa juga saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua yang lelah di sore hari ini mengikuti proses perkuliahan. Ini bagaimana nih Bapak Ibu sekalian, apakah sudah dirasa lengkap materi saya, sudah paham atau gimana ini?
Pak Nasfi, ada tanggapan Pak Nasfi? Sementara aman Pak. Oh, Teman-teman oke. dulu, nanti saya kalau ada teman baru dengar. Oke, baik, siap. Ya, Pak Ardinal, ya, ada tanggapan Pak Ardinal? Sementara cukup, Pak. Oke, sementara cukup. Siap. Selanjutnya nih, siapa lagi nih? Nggak ada tanggapan lagi nih Bapak Ibu ya. Dirasa insya Allah materi saya sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat paham ini berarti ya. Oke lah kalau begitu. Sepertinya tidak ada respon feedback dari Bapak Ibu semua. Saya menganggap berarti materi saya sudah tersampaikan dengan baik ya. Maka saya membuka forum diskusi di WLMS. Silakan Bapak Ibu berdiskusi ya, tanya jawab seputar materi kita mengenai tentang good governance. Ini materi ini telah saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube, di mana bisa diakses ulang oleh Bapak Ibu semua agar bisa dilihat kembali materi ini. Nah, baik, mungkin bisa diaktifkan videonya Bapak Ibu. Kita akan melakukan print screen untuk kehadiran kita via Zoom pada sore hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Saya tunggu sekarang juga, aktifkan videonya Bapak Ibu. Kita mulai print screen-nya. Silakan Bu Sri Rahmayanti, Bu Riri Agusti, Septri Andelvita, dari Wahyuliani, Yusmaini, Niriza, dan Diana Riza. Aktifkan silakan Ibu-Ibu untuk videonya. Juga Ibu Safina Maharani, Bu In Oktriana juga. Oke, sudah. Ini gimana caranya ini? Oh ya, siap. Sebentar, kita mulai. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua dalam perkuliahan kita. Saya harap nanti di LMS tolong aktif ya dalam berkontribusi untuk diskusinya. Nah, saya akan juga melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu dalam memahami materi. Jadi materi ini sudah saya rekam, insya Allah akan saya upload di YouTube. Nah, silakan nanti diakses di LMS. Mungkin sekitar jam 5:30 sudah bisa diakses materi ini oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak.